Selesai corona, masya Allah, Prof. Ada yang titip ke saya, Gus tanya masalah dengan Profesor Azhar itu, pripun Prof? Apa omnibus law ini loh yang sekarang lagi chaos di mana-mana ini, Prof? Ya. Kalau tak ngaji tentang jenengan nih, masalah jenengan nih. Ya, saya juga ngaji pada Gus Nur. Jadi saya juga tidak banyak tahu tentang omnibus law, tapi yang saya tahu mayoritas Menolak. rakyat itu menolak, yang pinter maupun yang awam. Pakar-pakarnya, kiainya, ustadznya, pedagangnya semuanya kok. Menolak. Maka sebenarnya saran saya tuh, ayolah kita pimpin umat ini dengan hati. Jangan dengan hanya akal, apalagi akal bulus ya janganlah. Jadi menurut saya ini ada kesalahan. Jadi dalam sejarah yang saya baca seluruh sejarah manusia, tidak ada kok kekuasaan manapun yang bisa menang melawan rakyat. Tidak akan. Betul. Shah Iran kurang kuat apa? Goling juga kan melawan rakyat. Bung Karno, Pak Harto bagaimana? Kurang kuat bagaimana? Jadi saya mohon kepada orang yang mendapat amanat pemimpin, belajarlah sejarah, ngacalah pada sejarah dan cobalah pertimbangkan bahwa semua yang kita dapat sebagai pejabat itu dari rakyat. Lalu rakyat menderita begini, masa lalu kita masih injak juga. Saya tidak tahu bagaimana mereka merasa. Apakah memang demi rakyat atau bagaimana? Saya juga tidak tahu. Atau mungkin sekarang mereka lagi nyeruput kopi, minum susu, sambil tertawa-tertawa, sambil lihat TV One, lihat Metro lagi bentrok-bentrok, mungkin gitu ya Prof ya? Ya, tapi kalau tahu rakyat goling, tahu rakyat jelungup, berdarah-darah, mereka cari makan saja susah. Sekarang nggak bisa cari makan, malah harus melawan orang yang dibayar. Ya saya mohon maaf ya, saya tidak punya, mohon maaf ya, saya bukan orang yang punya kepentingan seperti itu secara pribadi nih. Secara pribadi hidup saya sama dengan Cak Nur ya sudahlah, sama dengan Gus Nur terserah apa Allah SWT kan. Tapi kita kan mikir umat. Umat yang sudah dalam keadaan seperti ini masa masih di persekusi. Ngonten nggih. Coro darah sudah nggak ada sih dicucup ae ngoten nggih. Dihisap mawon ngoten nggih. Kira-kira begitulah. Yang jelas begitu guys. Bagaimana para pemimpin itu kita sentuh hatinya. Cobalah gunakan nurani, gunakan hati. Kalau kalian menjadi rakyat seperti ini, susah makan masih diinjak, dihisap, dipersekusi nggih. Itu versi beliau. Tersentuh hati nurani mulai versi kula mboten pos ndang mate-mate olah terserang nggih. Ngapunten, Bro. Tapi nggih ngoten, Gus. Jadi betul panjenengan. Jadi rakyat yang menjerit hatinya ini doa yang amat dahsyat untuk yang menyebabkan rakyat menjerit. Betul. Mereka yang menjabat tuh paling jabatannya hanya berapa tahun sih? Dan ujungnya semuanya kan mati, mempertanggungjawabkan amalnya. Hati-hatilah. Jeritan rakyat adalah doa yang amat dahsyat terhadap penguasa. Lihat aja. Saya tidak mendoakan jelek, tidak pernah saya mendoakan jelek pada siapa. Kula sing ndongano elek, jenengan mboten usah, Bro. Kula sing ndongano elek. Mati kon mari ngono ya, kelelep kon mari ngono. Nggih ngoten. Tapi dengan seperti ini Masya Allah, saya kasihan pada mereka yang sedang berkuasa sekarang. Kasihan mengenaskan hidupnya. Mbok yo di apa ya, keputusan yang bisa membuat darah rakyat tercecer walaupun setetes. Keringat rakyat keluar ya walaupun apalagi sampai air mata. Mbok ya ditunda, digagalkan kan ngonten terus no. Salah dipateni mikir Prof. Wonten sing interupsi kan dipejahi tuk viral sakniki Prof. Astagfirullah. Jadi ambek netizen digawe guyonan. Di sini videonya Puan, di sini ada orang joget Prof. Lagi-lagi joget dipateni mikir ambek Puan. Musiknya mati. Lah, jadi versinya beliau begitu. Ya memang iya. Jadi sekarang ini kan gini loh. Ini apalah, ada sesuatu elit global ini mungkin bahasa sederhana cukong kan. Terus ini rakyat. Nah, ini DPR-nya di sini. Jadi ternyata ya memang salah. DPR lebih mementingkan cukongnya, kekuasaan, kepentingannya daripada rakyatnya. Itu menawi Prof. Ya, andai saja DPR merasa benar. Tapi mereka harus bisa melihat bahwa para pakar, para kiai, para ustadz, para santri, orang awam, para buruh berpendapat tidak ya harusnya. Mereka kan wakil rakyat. Anggaplah mereka benar. Ada kenapa mereka benar kan harusnya minimal ditunda, bagaimana diajak berunding, jangan lalu ditilap. Ini kan terkesan ditilap, diumumkan lebih awal,
tengah malam. Tengah malam lagi. Nggih. Jadi menurut saya ini yang kosong adalah nurani. Nurani gitu. BBM naik tengah malam gitu. Pengumuman pemenang pemilu tengah malam gitu. Saat ini omnibus law tengah malam. Mau serba tengah malam gitu. Berarti ini hasil perselingkuhan. Tengah malam itu operasinya setan. Operasinya setan. Sihir, santet gitu tengah malam ini. Niku Tengah malam itu. Apa tahajud sih, apa istihara sih kan ngonten maksudnya gitu. Nanti diumumkan siang gitu. Nah, nggih. Tapi yang jelas beginilah, apapun soal omnibus law diargumentasi semanis bagus apapun, tapi kita tahu kok mayoritas umat, mayoritas masyarakat, mayoritas rakyat tidak mau. Ya sudah. Chaos di mana-mana kan. Di semua kota saya tadi sudah melihat di semua kota-kota besar ada demo itu. Berarti kan mereka menolak, tidak mau. Kenapa lalu DPR mewakili siapa? Ini masalahnya. Akhirnya polisi kali rakyat diadu mulai dia ngonten ceritanya. Itu kasihan juga polisi itu, polisi yang bukan pimpinan loh, polisi yang tidak ngerti apa-apa. Yang ini kon ngebom air ya dibom, nembakkan gas air mata ya ditembakkan, memang mereka nunggu perintah. Nah itu lalu dihadapkan yang langsung berhadapan pada rakyat mereka. Kan kasihan kan juga. Kan nambah azab Allah kan nanti niki. Masyaallah. Ngeri nggih. Ya opo rek ngrasakno. Aku lek gak ambek Prof meso-meso iki aku sana. Mulai mengempet aku. Nggih ngoten niku Prof. Ya Allah, omnibus law itu Prof. Setahu kula saya dengar-dengar tuh sesuatu undang-undang yang besar, bis yang besar, yang di situ semua undang-undang dijadikan satu, Prof. Diringkas di situ ada pajak, ada ekonomi, ada buruh, ada ketenaga kerjaan, macam-macam. Dan intinya semua memang ditentang, Prof. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang api berkobar di mana-mana, darah tercecer di mana-mana. Monggo. Ya tentu kita begini, mohon maaf ya kami sebagai orang umat ya. Kalau mau disebut atau keren sebagai apa? Harmoni ya gak enak, Gus. Ya, sebagai panutan umat, mohon maaf ya. Umat saya itu banyak di mana-mana. Sekali saya bilang ayo kita kunut nazilah, ya kunut nazilah semuanya. Dan saya akan melakukan itu jika memang tidak ada jalan lain. Kami tidak akan punya, mohon maaf secara teoritis atau praktis, tidak punya kekuatan untuk melawan langsung. Kita isone ngandakne Gusti Allah. Jamaah saya yang hafal Quran itu ada ratusan ribu di negeri ini. Ratusan ribu. Jawa Timur aja 10.000 lebih, bukan hanya 10.000, pokoknya banyak, ratusan ribu. Itu kita klik doa. Kunut nazilah. Monggo Prof saniki. Ya bisa ditunda. Saya masih mikir ya, moga-moga mereka nyadari, coba kita lihat perkembangannya. Tapi kalau tidak ya sudah, apa boleh buat. Beliau punya jamaah ribuan yang penghafal Quran, ribuan yang hafal kunut nazilah. Mungkin untuk anggota DPR sebagian nggak paham, bahkan mungkin dianggap dongeng itu kekuatan kunut nazilah. Ya jangan nunggu beliau habis kesabaran terus batalke posone diwoco tenanan modiar kowe kok. Kan gitu ya. Ya gimana pun Prof diwoco pun binjing pun ndang kelar. Ya jadi gitu ya saudaraku. Jadi corona sudut pandang beliau, terus kemudian apa tadi omnibus law dari sudut pandang beliau seperti itu. Walaupun ini sudah terlambat Prof, dan sepengamatan saya rezim ini nggak mungkin mau menarik lagi atau merenung berpikir, itu sudah nggak mungkin, Prof. Bukan karakter rezim ini, Prof. Sudah, insya Allah ngoten. Jika benar ya berarti mereka cari gara-gara dengan umat, dengan masyarakat. Sudah selalu. Sekali lagi saya tidak akan mengomando lawan perang, tidak ada. Bagi kami tidak begitu. Mungkin Gus Nur punya cara seperti itu, tapi bagi kami mari kita mengadu pada Allah SWT. Sudah itu. Yang ngatasi biar Allah SWT. Dan semuanya alhamdulillah sampai saat ini tidak ada yang gagal. Alhamdulillah ngoten nggih, Prof. Tapi kami tentu tidak saya expose, tidak saya umumkan. Tapi yang jelas apa yang menjadi kemauan kami, kalau sudah mengandalkan Allah SWT ya sudah kehendak Allah SWT. Dan kami sebagai orang yang di masyarakat ya ada ilmu untuk
kapan kita berbuat. Wonten nggih. Hitung-hitungannya wonten nggih. Tapi bukan kejawen loh, Gus. Nggih. Alhamdulillah. Oh, sudah rumusnya ada beliau ya, insya Allah. Statistik realistisnya itu sudah ada, algoritmanya beliau sudah megang itu. Tapi duduk primbon rek ya, duduk kejawen, masya Allah. Alhamdulillah.